Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Semua hadir kan? Hadir semua hari ini. Oke. Kemarin kita udah membahas tentang kerangka tubuh, kerangka tulang pada tubuh manusia. Karena itu sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Oke, ketua kelas untuk bisa memulai berdoa. Nana, I love you. Oke. Coba dibuka bukunya halaman 74. Di bab selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian sendi, macam-macam sendi dan letaknya. Untuk itu saya mengizinkan untuk kalian buat baca selama 10 menit, pahami. Nanti kalau misalnya ada yang nggak bisa, boleh tanyakan sama saya. Ya, ada semua? Gak dibaca? Ya, oke. Saya akan menjelaskan tentang pengertian sendi, macam-macam sendi dan letaknya. Sendi itu merupakan tulang. Sendi itu merupakan tempat dua tulang bertemu atau penghubung antar tulang. Dalam tubuh kita tuh dihubungkan oleh tulang rawan sama ligamen. Jadi dalam tulang itu ada yang menghubungkan dua bagian, yaitu tulang rawan dan ligamen. Di dalam tubuh kita itu ada cairan yang namanya cairan sinovial. Berfungsi itu tuh untuk menyerap shock, habis itu memungkinkan tulang dan sendi melakukan gerakan halus. Cairan sinovial ini yang nantinya bakal menghasilkan minyak pelumas sendi. Kalau misalnya dalam tulang kita itu minyak pelumasnya habis, minyak pelumas sendinya habis, kita bakal ngerasain sakit yang luar biasa pada sendi kita. Jadi cairan sinovial ini yang nanti bakal menghasilkan minyak pelumas sendi. Oke, sampai sini paham? Oke, bisa saya lanjut. Di dalam tubuh kita itu ada sistem muskuloskeletal. Adalah sistem yang memungkinkan untuk berdiri, berjalan, duduk. Itu yang bisa membuat kita berdiri, berjalan itu adalah sistem muskuloskeletal. Nah, coba dibaca bukunya yang bagian situ. Nah, itu terdiri dari tulang, otot, dan ligamen. Pertemuan dua tulang itu sangat berperan dalam mempertahankan kelenturan kerangka. Jadi pertemuan dua tulang itu, yang tulang rawan dan ligamen itu sangat berperan benar untuk mempertahankan kelenturan kerangka tubuh pada manusia, kerangka tubuh kita. Tanpa adanya persendian dalam tubuh kita tidak mungkin bisa bergerak. Nah, sampai situ ya. Oke, coba dilihat yang macam-macam sendi. Sendi itu ada 4 macam. Yang pertama berdasarkan arah geraknya, yang kedua berdasarkan struktur, yang ketiga berdasarkan fungsi, yang keempat berdasarkan anatomi lokasinya. Saya akan membahas satu-satu. Sendi pada tulang itu terbentuk pada kartilago. Sendi dalam tulang kita terbentuk pada kartilago yang membesar. Ada beberapa komponen penunjang sendi. Yang pertama, kapsula sendi, lapisan serabut melapisi sendi. Kapsulan sendi itu adalah lapisan serabut yang melapisi sendi. Yang kedua, ligamen, jaringan yang berbentuk pita tersusun dari serabut. Yang ketiga, tulang rawan hialin yang berfungsi menutupi kedua ujung tulang pada persendian. Yang keempat, cairan sinovial, cairan pelumas kapsula sendi. Nah, cairan sinopsial itu tadi yang saya bahas tadi, ya. Mengerti kan? Oke, berdasarkan mekanismenya, sistem geraknya yaitu sendi mati. Jadi, berdasarkan mekanisme itu ada sistemnya. Jadi, ada sendi mati. Yang pertama, sendi mati atau sinartrosis. Jenis persendian yang tidak dapat digerakkan. Pada sendi ini, jaringan ikat yang menjadi penghubung antar tulang. Oke, sendi mati itu jenis tulang yang tidak bisa digerakkan, yang menjadi penghubung antar tulang mengeras dan berubah menjadi tulang sehingga celah sendi tidak ditemukan. Jadi itu tuh tulang sendi mati ini penghubung antar dua tulang. Itu tuh mengeras menjadi tulang. Jadi nggak ditemuin di mana letak sendinya, tapi dia termasuk sendi mati. Oke, contohnya sendi mati itu pada sulur dan sikondrosis.
Tipe sulur itu terjadi pada tulang tengkorak, tulang kepala kita ini. Nah, itu termasuk sendi mati. Yang kedua, tipe psikondrosis terjadi pada diafisis dan epifisis pada tulang dewasa. Tuh, ya, paham ya sampai sini ya. Yang kedua, sendi kaku, amfiartosis, sendi kaku. Yang pertama tadi sendi mati, yang kedua sendi kaku. Sendi yang memungkinkan dapat digerakkan. Sendi kaku itu sendi yang memungkinkan dapat digerakkan. Contohnya simfesis pada tulang kemaluan sendi antar tulang belakang. Tuh. Sendi simfesis itu antar tulang belakang dan tulang kemaluan. Tipe sidesmosis pada tulang kering dan betis. Nah, jadi tulang sendi kaku ini ada dua tipe, simfesis dan sidesmosis. Simfesis itu contohnya pada tulang belakang. Tipe sidesmosis pada tulang betis. Nih, tulang betis, tulang kering, dan tulang betis. Oke. Yang ketiga, bisa saya lanjut? Paham sampai sini kan? Yang ketiga, sendi gerak, diartrosis. Sendi yang memungkinkan untuk leluasa bergerak. Nah, ini yang masih kita sering ketahui. Kan kalian tuh dulu pernah belajar tuh semacam-macam sendi kan. Kalian cuma taunya sendi engsel, sendi peluru, sendi pelana, sendi putar. Tapi ini saya jelaskan dari yang awalnya. Jadi macam-macam sendi itu bukan itu aja. Ada sendi mati, sendi kaku, sendi gerak. Sendi gerak ini yang mencakup sendi peluru, sendi engsel, sendi pelana gitu. Nah, sendi ini yang memungkinkan untuk leluasa bergerak seperti yang kalian ketahui tuh sendiri. Seperti kalian ketahui sendiri, ini dibagi menjadi 6 macam. Yang pertama, sendi engsel. Tahu kan? Sendi engsel udah pernah dengar kan? Sendi engsel itu ujung-ujung tulang berporos. Jadi sendi engsel tuh ujung-ujung tulangnya tuh berporos. Berporos satu dan membentuk engsel. Jadi sendi engsel itu kalau misalnya kalian lihat di buku, dia bentuknya kayak engsel, ujung-ujungnya berporos. Nah, itu disebut sendi engsel. Seperti gerakan engsel pintu, mulai pada sendi lutut dan siku. Nih, seperti gerakan pada pintu. Lutut sama siku ini contohnya adalah di dalam sini ada sendi engsel. Oke, paham ya? Sendi engsel tuh kenapa disebut sendi engsel? Karena bentuknya itu kayak engsel pintu. Nana, I love you. Itu kayak engsel pintu. Oke, yang kedua bisa saya lanjut? Nah, yang kedua sendi putar, ujung tulangnya dapat mengitari ujung tulang lainnya yang berotasi pada satu poros. Sendi putar itu kenapa dinamakan sendi putar? Karena ujung tulangnya itu dapat mengitari ujung tulang lainnya yang berotasi pada satu poros. Contohnya tulang tengkorak. Nih, kalau misalnya kita putar kayak gini kan, kita satu putaran satu poros. Nah, di dalam sini nih ada sendi putar. Nah, karena kepala kita tuh bukan digerakkan sama satu arah depan belakang, kanan kiri, tapi bisa putar. Nah, di dalam kepala kita ini ada sendi putar namanya. Oke, paham ya? Ya, jadi sendi putar itu contohnya pada tulang tengkorak. Habis itu sendi pelana, yang ujung kanannya bertaut dan membentuk pelana. Nih, sama aja. Jadi semua sendi itu sebenarnya diambil dari bentuknya. Kayak sendi engsel tadi, dari apa sih memungkinkan karena dia itu tuh bentuknya kayak engsel. Sendi putar karena ujung tengkorak itu berporos pada satu poros, terus dia mengitari ujung tulang lainnya, makanya disebut sendi putar. Contohnya tengkorak. Sendi pelana ini bertaut yang membentuk pelana, contohnya tulang dan pada pergelangan telapak tangan dan tangan nih. Jadi di sini tuh ada namanya sendi pelana. Tuh, di dalam ini sendi ini bentuknya seperti pelana. Bisa kalian pahami? Oke, mudah ya. Terus lanjut, sendi kondiloid, ujung-ujung tulangnya memungkinkan gerakan ke kanan dan ke kiri. Nah, kondiloid ini dia cuma bisa gerak pada kanan dan kiri. Contoh tulang pergelangan tangan dan tulang pengumpil. Nih, ini di sini pergelangan tangan dan pengumpil di sini. Ini kan pengumpil nih. Ada tulang hasta dan pengumpil. Jadi di sini ini ada sendi kondiloid yang memungkinkan gerakan ke kanan dan ke kiri. Oke, bisa dilihat di bukunya tuh. Ada contohnya kan? Oke, di situ. Habis itu sendi peluru, ujung tulangnya berbentuk bongkol. Tuh, sendi peluru, contoh tulang lengan atas dan bahu. Di sini tuh ada namanya sendi peluru. Kita bisa putar ke segala arah karena di dalam sini tuh bentuknya tuh seperti peluru yang menghubungkan antara tulang lengan atas ini sama bahu.
Nah, itu disebut sendi peluru. Habis itu selanjutnya ada sendi luncur. Sendi luncur yang ujung tulangnya agak rata, yaitu pada tulang pergelangan kaki. Sendi luncur itu ujung tulangnya agak rata, yaitu pada pergelangan kaki. Jadi dalam tulang pergelangan kaki itu ada namanya sendi luncur. Nah, itu tadi macam-macam sendi pada manusia. Jadi nggak cuma sendi engsel, sendi peluru yang kalian ketahui biasanya, karena kebanyakan tuh ada lagi sendi mati yang kayak tadi, sendi kaku, sendi gerak. Ada yang dia sendi mati itu yang tadi yang saya jelaskan, dia nggak ditemukan di mana letak sendinya karena sendinya itu udah mengeras menjadi tulang, dan itu ada di tengkorak kepala kita. Jadi kalau misalnya sendi kaku ini memungkinkan dapat digerakkan, tapi dia cuma sedikit. Tulang kering dan tulang betis. Tulang kering kita ini kan di dalamnya itu ada sendi, cuman kalau misalnya peluang untuk bergerak itu cuma sedikit gitu. Nah, habis itu sendi gerak itu jadi macam-macamnya, sendi engsel, ya paham kan? Sendi engsel, sendi putar, sendi pelana, sendi loid, sendi peluru, sendi luncur. Nah, itu macam-macam gerakan pada sendi engsel. Yang termasuk pada jempol, gerakan jempol kan kalian juga pasti pernah dengar ya. Yang jempol ini sendi putar. Nih, karena jempol ini bisa bergerak ke segala arah. Itu dinamakan sendi putar. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya? Paham semua kan penjelasan saya tadi? Ada yang mau bertanya? Kalau misalnya ada yang belum paham bisa tanyakan sama saya. Sendi ini kalau misalnya dalam tubuh kita mempunyai tulang dalam tubuh kita, tapi kalau misalnya nggak ada sendi, itu tidak memungkinkan untuk bisa bergerak, karena dalam sendi itu ada tulang rawan dan ligamen dan cairan sinopsial, itu yang memungkinkan kita bisa bergerak. Dan ada tadi sistem tadi, nah sistem itu yang memungkinkan kita bisa berjalan, berdiri, tulang-tulang kita tuh jadinya ada gerakan dalam sendi itu. Sendi itu yang menyebabkan kita bisa bergerak kemana segala arah tuh. Jadi kalau misalnya di dalam kalian pernah merasakan sakit di dalam tulang kalian, sendi kalian tepatnya, itu karena minyak pelumas tadi.